Kalau seorang bayi, Pak, Hah? seorang bayi baru lahir atau di dalam kandungan dia sudah menderita sakit parah, misalnya leukemia atau apa, atau Iya, Pak. apalah, itu gimana? Masa bayi itu udah berdosa? Kalau yang bayi itu Balita. sakit atau balita atau sebelum akhir balik sakit, insya Allah yang banyak dosa emak atau paknya. Jadi orang tuanya, Mbak. Jadi orang tuanya. Kalau seorang bayi atau balita di bawah akhir balik itu dia kena leukemia, berarti ibu atau ayahnya si bayi ini menyimpan marah kepada orang Orang tua tuanya. atau mertuanya. Menyimpan marah yang kuat kepada orang tuanya. Ini orang tua dan mertua sama ya, saya anggap orang tua. Insya Allah itu. Loh kenapa? Namanya Mbak Fani tanya, loh kenapa Ustadz berani cerita? Lah yang pasien saya yang leukemia itu banyak dan hampir 100% kalau saya tanya, kamu marah sama orang tua apa mertuanya gitu? Mertua langsung. Kamu dendam di sini? Iya, saya dendam. Aduh, Itu leukemia. serem banget. Serius dan hampir semua 100% loh ini. Makanya ini nggak main-main. Kalau belum punya keturunan setelah menikah bertahun-tahun, apakah itu juga termasuk dosa? Bukan persoalan dosa sekarang kalau belum punya keturunan. Yang pertama saya suruh tes lab dulu. Spermanya gimana, kandungannya bagaimana. Kalau dokter bilang spermanya oke Ustadz, umpamanya. Kandungan si wanita oke. Nah kalau sudah oke, biasanya kemungkinannya berarti si wanita. Si wanita ini bisa saja beliau tidak sayang sama ayahnya, atau beliau tidak sayang dengan ibunya. Hanya itu sebenarnya. Beliau sering jengkel sama ibunya bisa, atau beliau sering jengkel sama ayahnya. Sering. Wanitanya, terus untuk laki-lakinya, apa mungkin dia sama Enggak, juga? kalau dia jengkel sama orang tuanya, biasanya laki-laki muncul varikokel. Apa itu? Apa itu? Varikokel itu pembengkakan buah zakar. Kayak hernia? Bukan. Lain lagi. Namanya aja varikokel sama hernia kan beda. Saya nggak ngerti. Varikokel itu makanya didengerin tenang. Iya. Pembengkakan di buah zakar kan beda. Hernia kan di perut kan beda tuh. Nah di situ biasanya kalau laki-laki begitu. Kecuali kalau dokternya bilang spermanya nggak beres, kan spermanya. Berarti laki-lakinya yang nggak beres. Nah itu baru diulas. Spermanya nggak beres itu kenapa? Morfologi tampilannya sperma itu benjo-benjo mamanya, Macam becotot. atau ekornya banyak yang tidak ada, atau tidak mau bergerak spermanya, atau cairannya terlalu kental atau terlalu cair seperti itu. Nah ini baru laki-lakinya kita kupas. Kalau spermanya itu dokter yang ahli. Masalah sperma. Iya. Kalau sudah dokter bilang spermanya ekornya terputus, saya langsung tahu nanti insya Allah langsung tahu. Oh berarti tipikalnya masnya itu begini. Nah kalau sudah begini jalan diam sebentar harusnya. Oh iya. Terus bagaimana saya memperbaiki? Kamu harus minta maaf seperti ini, serius dan jangan begitu lagi. Itu spermanya sekitar 1 bulan lah, itu normal lagi. Gitu Tanpa ya? obat, insya Allah tanpa obat. Karena kebetulan banyak sepupu-sepupu saya yang belum punya anak gitu, kasihan banget. Nah, belum punya anak sudah ke lab belum? Nggak tahu, saya Udah belum ke nanya dokter. lagi, belum nanya lagi. Ya itu Ada memang harus. beberapa. Padahal dia saudaranya sampai 10 gitu. Kok dia sendiri yang nggak punya anak? Ada saudaranya 4, dia sendiri yang belum punya anak, kasihan banget. Ya kasihan itu kan boleh ya, tapi kalau kita sudah menginginkan mencari kebaikan untuk dia, kenapa nggak punya anak? Ya bisa. Kenapa dia belum dikasih anak sama Allah Ta'ala? Bisa aja karena dia itu sering melawan orang tua. Lah kalau orang tua itu dilawan, ya kalau dikasih anak bisa dipukulin kayak yang di YouTube itu. Iya, Kan gitu ya. Nah itu orang itu seperti itu, bisa aja nanti anak dijual, bukan ponakannya loh ya. Ini hanya pertimbangan Allah. Kenapa Allah belum memberikan anak? Ilustrasi. Sudah terbaik bagi Allah begitu. Jadi sebenarnya itu aja. Kalau dia masih ngeyel ya sudah, kita nggak bisa cerita. Karena memang orang yang dengan normal dites sama dokter nggak punya anak, kemudian kenapa? Mamanya bayi tabung namanya. Kan saya juga sering punya pasien yang nggak punya anak, kemudian saya kasih tahu, paham, alhamdulillah punya anak. Padahal udah bayi tabung, udah 2-3 kali bayi tabung nggak bisa. Di tabung itu alhamdulillah hidup, dimasukkan ke rahim mati. Oh kalau situ langsung paham. Biayanya lumayan. Ya enggak lah. Demi anak kan enggak ada Iya, biaya iya, yang iya. gitu ya.
Betul. Apa sih yang lebih penting dari anak? Apa sih yang penting kalau nggak demi anak kan gitu ya? Iya. Perjuangan. Aduh. Di situ sebenarnya bisa diceritakan ada ilmu yang harus banyak yang belum punya keturunan, banyak yang sudah berusaha bayi tabung sampai dokternya itu pusing, walaupun pusing tetap udah kesini aja gitu aja ya. Jadi intinya adalah secara Islami itu insya Allah gampang sih, insya Allah gampang. Kalau menurut saya gampang ya, gampang itu maksudnya itu nggak aneh-aneh, mikirnya itu ya mudah gitu. Contoh mamanya, kalau memang spermanya normal, kemudian si wanitanya normal, itu biasanya si wanita ini ada kejengkelan dengan ayah atau ibunya. Itu aja. Nah, tinggal nanti dicek aja, kita ngecek sendiri siapa yang jengkel. Kemudian kalau mamanya si wanita ada kista, jelas kista itu di daerah mana, di daerah ovarium atau di daerah rahim atau daerah mana. Itu nanti ketemu semuanya satu-satu. Kemudian kalau persoalan nanti di prianya, mamanya spermanya itu mamanya morfologinya itu nggak beres, pinju-pinju, semua struktur spermanya lengkap, mamanya ada kepala, ada ekor, gerakannya normal namanya. Nah, kalau pinju-pinju ini kepalanya morfologinya ini nggak bagus, biasanya orang ini punya tipikal itu apa yang dia berikan bentukannya nasihat atau masukan itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Istilahnya seperti itu. Nah, ini nggak akan doang, ketemu. nggak ada bukti gitu. Iya, seperti itulah. Ini nggak akan ketemu di kedokteran, itu nggak akan ketemu walaupun teman-teman dokter itu ngasih obat. Selama ini saya amati sebenarnya. Jadi oh begitu, coba ini kamu begini berubah begini, alhamdulillah morfologinya Gitu ya? normal lagi gitu. Kemudian kalau ekor kepotong namanya, ekor kepotong itu bingung juga dokternya, gizinya kurang kayak ini. Kalau saya ekor kepotong itu gampang, ekor itu untuk lari kan gitu. Kalau ini kepotong, ini orang ini biasanya kalau dia melakukan sesuatu kegiatan keinginan itu dilakukan. Kalau ada orang yang nggak suka, dia mutung, orangnya mutung itu apa namanya? Apa ya? Putus asa, gitu. Nah, putus asa, ngambek lah, yang ringan itu ngambek. Nah, ini ekornya itu terputung sebenarnya. Nah, itu dilakukan terus menerus. Nah, pada waktu dia sudah menikah dia begitu, nggak bisa. Ini ekornya kemana? Nggak ketemu. Nah, disinilah sebenarnya cara-cara kita Islami itu memberikan. Oh, kamu hobinya ngambekan ya kalau ada persoalan. Baru dia iya. Nah, ini kalau ngambekan ini, kalau ini spermanya rusak, berarti seringnya kamu ngambekan dengan orang tua. Entah sama ayah, entah sama ibu, baru dia Gitu ya. oh gitu, yang saya sering memang sama ayah. Ya sudah, kamu minta maaf. Habis itu nanti sekitar 1 bulan itu udah normal, insya Allah itu normal lagi gitu loh. Jadi gampang sebenarnya. Kalau adik saya, adik saya nomor 3, ipar, belum punya anak juga. Itu karena harus ditiup atau gimana gitu, punya miom atau kista. Ya, kalau tiup itu kan banyak yang mau niup. Nah, Pak Ustadz mulai banyak suka relawan. Gimana saya nggak ngerti juga. Lah saya juga Tapi nggak saya pernah tahu. dengar istilah kedokteran ditiup itu apa sih, kurang paham juga ya. Apa? Saya juga nggak tahu, tapi kali aja saya ngarang-ngarang aja ya. Kali itu apa namanya itu saluran sel telurnya. Jadi dari mulai rahim menuju ke arah sel telur menuju ke arah ovarium ya. Itu kali yang lengket sehingga ditiup kali gitu loh. Karena itu kan kecil ya. Jadi kali itu yang ditiup. Nah, kalau seandainya itu hubungan dengan akhlak, apa yang harus diperbaiki dari pasien ini, Pak Ustadz? Biasanya anak ini, ya ini kali apal ya, kali ya, karena itu ipar ya. Biasanya apal nih. Sifatnya itu kurang komunikatif biasanya. Bener ya? Bener. Bener ya? Maaf ya dek. Kurang komunikatif orangnya itu, jadi Iya, banyak iya, diem. iya. Introvert atau gimana? Kurang. Ya kalau dibilang gitu itu deh. agak menuju betul. Agak. Pokoknya kurang komunikatif lah. Jadi kesannya sama keluarga tuh kurang deket. Padahal sebenarnya dia baik. Iya. Dia baik, kalau ada ponakan datang dia punya rezeki bagi. Cuman karena Komunikasinya sifatnya Kurang komunikatif pendiam. aja, ya pendiam ya gitu. Nah ya itu makanya ini kan nggak ketemu Ya aku merinding. nggak ketemu sama teman-teman dokter itu nggak ketemu. Merindingnya Jadi, karena kedinginan. jadi memang seperti itu. Jadi kita itu memberikan jalan yang ringan sebenarnya. Oh kurang komunikatif ya coba mulai sekarang itu banyak tanya, ngobrol enaknya. Itu buka sendiri kok. Itu sunatullah itu sudah begitu. Jadi orang kalau dia melakukan kekurangan, kesalahan atau dosa, tubuh itu akan bereaksi dia. Untuk menjadikan seorang itu dapat musibah, itu sudah di setel sama Allah Ta'ala. Agar orang itu kalau dia tidak sakit itu sombong nantinya.
Iya. Sebenarnya prosesnya itu seperti itu, dan bukan juga kalau orang tidak sakit itu tidak banyak dosa. Enggak, belum aja dia kan gitu.